Shalom Jemaat Rock Sydney, senang berjumpa saudara kembali dalam Rock Sydney Online Church. Dan kami berharap dalam waktu dekat-dekat ini juga kami boleh bertemu kembali dengan saudara muka dengan muka. Dan we're gonna celebrate that day. But until that day, online church it is. Dan kalau saudara bawa Alkitab, saudara punya Alkitab, saudara boleh buka bersama saya di Galatia pasal yang pertama. Dan kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Nah, saya boleh undang saudara boleh bangkit berdiri dimanapun saudara berada, di kamar saudara, di ruang tamu saudara. Dan kita menghormati firman Tuhan dan kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wow, a very very strong word from Apostle Paul. Dan kita akan pelajari mengapa perkataan Paulus keras ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk berkumpul walaupun secara online Tuhan. Tapi kami do not take this for granted. Kami terima kasih buat teknologi. Dan kami berterima kasih kalau kami bisa masih mendengarkan firman-Mu. Dan kami bisa masih memuji-Mu Tuhan. Dengan keluarga kami, dengan teman kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan tiba waktunya di mana kami boleh berkumpul kembali sebagai satu keluarga besar Gereja Rock Sydney dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Kau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan sekarang pun waktu kami mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, Engkau sudah beracara di tengah-tengah kami. Engkau sudah merubah hati kami dan akan terus merubah hati kami sehingga kami semakin hari semakin menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan, perkataanku penuh dengan kelemahan, tapi biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu yang mengubah kehidupan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara menyadari atau tidak, setiap dari kita itu memiliki kecenderungan untuk menjadi orang Farisi. Ya, ini yang saya maksud. Jadi kita memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kebenaran kita sendiri. Dan ini permasalahannya, saudara dan saya mengerti Injil. Jadi saudara dan saya tahu bahwa kita diterima oleh Tuhan bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita diterima oleh Kristus, diterima oleh Tuhan karena kebaikan Kristus semata-mata. Tetapi pada waktu kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, mari kita jujur, meskipun kita mengerti Injil, tetapi seringkali dalam hati kecil kita, kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi kita karena perbuatan kita. Oke, jadi begini, ada hari-hari di mana waktu saudara bangun pagi rajin, saudara saat teduh, saudara baca Alkitab, dan saudara melakukan hal-hal yang baik, saudara merasa sepertinya Tuhan lebih mengasihi saudara. Dan kemudian di hari-hari di mana saudara lupa saat teduh, saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak berdoa, saudara sepertinya merasa bahwa Tuhan kurang mengasihi saudara. Ada saudara yang seperti saya? Nah, apa permasalahannya? Padahal saudara dan saya mengerti bahwa Injil berkata bahwa Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan performa kita, tetapi berdasarkan performa Kristus. Tapi jadi kita mengerti kebenaran Injil, tetapi dalam sehari-hari kita berdasarkan performa kita. Nah, dan kitab Galatia ditulis untuk orang-orang seperti saudara dan saya.
Nah, kitab Galatia ini seperti dinamit kuasa Allah ya. Jadi ada begitu banyak tokoh-tokoh besar kekristenan dalam sejarah yang hidupnya itu dirubah secara radikal melalui kitab ini. Khususnya kitab Galatia lebih daripada kitab-kitab lain. Mengapa? Karena lebih dari kitab-kitab lain di Alkitab, kitab Galatia mengajarkan kepada kita begini. Saudara dan saya masih belum mengerti apa itu Injil. Dan ini ironisnya Injil ya, ini ironis sekali. Jadi kalau saudara berkata, aku sudah mengerti Injil, saudara belum mengerti Injil. Tetapi kalau saudara berkata, aku baru hanya mulai mengerti Injil, dan ada begitu banyak tentang Injil yang aku masih belum mengerti, saudara mengerti Injil. Karena yang terjadi begini, kalau saudara mengira saudara sudah mengerti Injil, yang terjadi adalah saudara mulai beralih kepada hal-hal yang lain yang bukan Injil. Dan kalau saudara melakukan itu, Rasul Paulus berkata, saudara belum mengerti Injil. Karena Injil berkata begini, bahwa saudara jauh lebih buruk daripada yang saudara ketahui, tetapi Tuhan lebih mengasihi saudara daripada yang saudara dapat bayangkan. Itu Injil. Karena itu saudara tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami, menikmati keseluruhan Injil dalam kehidupan ini. Maka dari itu tugas saudara dan saya adalah untuk bertumbuh dalam Injil. Dan sewaktu kita meninggalkan Injil, itu berarti sudah membuktikan bahwa saudara dan saya belum mengerti Injil. Dan Paulus menulis surat Galatia untuk menegur jemaat Galatia yang sudah meninggalkan Injil. Nah, kenapa ini penting sekali bagi kita ya? Sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, sangat penting untuk kita mendapatkan Injil dengan benar. Karena jika kita salah mengartikan Injil, maka kita akan salah total dalam menghidupi kehidupan kekristenan. Karena saudara mengerti ya, bahwa segala sesuatu tindakan saudara itu berdasarkan keyakinan saudara. Keyakinan saudara menentukan tindakan saudara. Saya beri contoh. Katakanlah ada dua pria bernama Bob dan Brandon. Dan dua pria ini sama-sama jatuh cinta sama Sally. Jadi suatu hari mereka berdua nembak Sally bersama-sama. Menyatakan perasaan kepada Sally. Dan keduanya ditolak saudara. Dua-dua ditolak. Nah, tapi yang unik, waktu Bob keluar dari pembicaraannya dengan Sally, Bob keluar dengan sangat marah. Sedangkan Brandon depresi. Apa yang terjadi? Mereka dua mengalami kejadian yang sama, penolakan yang sama, tapi respon mereka berbeda. Oke, Bob keluar dengan marah. Bob kata gini, aku tidak percaya, gak mungkin. Kok Sally bisa menolak aku? Aku ini begitu baik, ganteng, cakap, aku kaya. Wah, kenapa dia gak mau sama aku? Pasti ada yang salah dengan dia. Aku akan buktikan suatu hari. Aku akan membuat dia menyesal menolak aku. Hahaha, kata kan? Itu Bob. Sedangkan Brandon berkata begini, kenapa ya Sally gak mau sama aku? Wah, aku pasti jelek banget. Wah, aku pasti lemah banget, hina banget sampai dia gak mau sama aku. Wah, jangan-jangan gak ada cewek yang mau sama aku di masa depan. Wah, aku ini begitu gak layak dan macam segalanya. Dan dia depresi. Oke, penolakan yang sama, kejadian yang sama, respon yang berbeda. Saudara tahu apa yang membedakan? Keyakinan mereka. Karena satu over pede dan satu kurang pede. Dan ini yang terjadi. Jadi saudara mengerti ya bahwa tindakan kita itu adalah hasil dari kepercayaan saudara dan saya. Karena itu penting sekali bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk mengerti keyakinan kita apa itu Injil supaya saudara dan saya bisa hidup dengan benar. Jadi gereja tidak boleh salah dalam mengerti apa itu Injil. Injil adalah satu hal yang gereja harus mengerti dengan benar. Permasalahannya adalah Injil ada satu hal yang banyak gereja tidak mengerti dengan benar. Oke. Dan hari ini karena itu saya mau berbicara kepada saudara dengan cepat apa itu Injil. Dan kemudian saya mau menjelaskan kepada saudara apa itu yang bukan Injil. Karena seringkali mungkin cara terbaik untuk kita mengerti sesuatu adalah untuk mengerti counterfeit-nya, yang palsu. Jadi kalau saudara sudah tahu yang palsu, saudara bisa mengerti mana yang asli. Oke, jadi saya cuma punya 2 poin ya. Poin saya yang pertama adalah Injil yang benar. Dan poin yang kedua, tidak ada Injil lain. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya membawa saudara melihat dulu penulis kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus. Ya, karena di kitab Galatia ini, sebagian besar dari kitab ini di pasal 1 dan pasal 2, Paulus itu sedang membela kerasulannya. Dia sedang mempertahankan kerasulannya, karena kerasulannya dipertanyakan. Dan kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Dan kenapa dia menulis dengan sangat keras? Ya, ada alasan penting. Kenapa dia membela kerasulannya?
Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Paulus seorang rasul Kristus. Di ayat 1 dan ayat 2 berkata gini, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Kristus Yesus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi dari awal pembukaan surat, Paulus langsung berkata begini, dia mau saudara dan saya dan pembaca kitab Galatia mengerti bahwa kerasulannya datang bukan dari manusia dan bukan oleh manusia. Tapi kerasulannya dia terima dari Kristus langsung. Dan ini penting karena Paulus mau mencoba mengatakan kepada saya dan saudara bahwa otoritasnya sebagai rasul tidak datang dari manusia, tetapi dari Kristus. Kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini? Karena begini. Kata rasul itu berarti berasal dari sebuah kata yang menggambarkan seorang utusan yang membawa otoritas orang yang mengirimnya. Mungkin kalau di zaman kita boleh menyebutnya itu sebagai seseorang yang mempunyai surat kuasa, the power of attorney. Apa itu? Jadi kalau saudara punya surat kuasa, berarti begini, saudara bisa bertindak dengan otoritas orang yang memberikan saudara surat kuasa itu. Saudara mengerti ya? Nah, jadi itulah rasul. Dan di perjanjian baru ada dua macam rasul. Oke. Yang pertama adalah rasul yang bertindak atas nama gereja dengan otoritas gereja untuk kepentingan gereja. Dan yang kedua adalah rasul, yaitu contoh sebagai 12 murid Yesus yang bertindak untuk Yesus dengan otoritas Yesus untuk membangun gereja Yesus. Oke, jadi ada dua macam rasul. Saudara boleh pikir dengan rasul dengan huruf kecil, R huruf kecil dan rasul dengan R huruf besar ya. Nah, dan ini permasalahannya. Oke, ini yang terjadi. Jadi Paulus ini adalah orang yang mendirikan gereja di Galatia. Dan Paulus mengajarkan gereja di Galatia tentang Injil kasih karunia. Tapi tidak lama setelah Paulus meninggalkan gereja di Galatia, yang terjadi ada datanglah guru-guru dari Yerusalem. Dan guru-guru itu berkata kepada gereja di Galatia, oh siapa gurumu? Oh Paulus, oke, oh luar biasa, Paulus tuh pintar. Oh Injil, luar biasa, Injil tuh luar biasa. Tapi begini loh. Pengajaran Paulus itu tidak lengkap. Injil Paulus tidak lengkap. Oke, Paulus itu rasul yang luar biasa. Tapi dia bukan salah satu dari 12 rasul Kristus. Dan kami datang ke tempat ini, kami datang sekarang karena kami mau mengajarkan kepada saudara kalian pengajaran yang tidak diajarkan Paulus, yang melengkapi Injil Paulus. Oke, dan Paulus itu rasul, tapi dia bukan rasulnya Kristus. Dia rasul utusan gereja. Jadi dengan kata lain begini, dia adalah second class rasul. Oke. Dan karena itu, kemudian yang aneh adalah gereja di Galatia dengan cepat meninggalkan pengajaran Paulus dan berkata, menarik, oke. Dan mereka menerima pengajaran-pengajaran lain. Dan karena itu sekarang Paulus membuka suratnya dan berkata gini, hold on a second. Kerasulanku bukan karena manusia dan bukan oleh manusia. Kerasulanku berasal dari Kristus langsung. Jadi semua perkataanku, semua tulisanku itu bukan berasal dari aku. Aku terima dari Kristus. Aku punya otoritas Kristus langsung. Dan ini luar biasa. Jadi dia berkata bahwa semua yang dia terima, semua yang dia tulis, itu bukan berasal dari pengajaran manusia. Ini datang langsung dari Kristus. Nah, ini penting sekali ya saudara. Ini perbedaannya antara saya dan Paulus. Saya hari ini bisa berkata bahwa khotbah saya itu bukan pesan karena manusia. Ya, jadi kalau saya mengkhotbahkan Alkitab sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, semakin akurat saya mengkhotbahkan saya sesuai dengan Alkitab, saya bisa berkata khotbah saya bukan karena manusia. Khotbah saya memberitakan Kristus, firman Kristus. Saya bisa katakan itu. Tapi saya nggak bisa katakan bagian kedua. Saya nggak bisa mengatakan khotbah saya bukan oleh manusia. Kenapa? Karena semua yang saya terima, semua pengajaran yang saya terima itu berdasarkan apa yang orang lain ajarkan. Apa yang ditulis oleh para rasul di Alkitab, apa yang diajarkan guru-guru saya, apa yang saya baca dari buku John Piper, Timothy Keller, dari papa saya. Jadi semua pengetahuan saya itu datang berasal dari manusia, oleh manusia. Bahkan kredensial saya sebagai pastor datang dari manusia, oleh manusia.
Saya nggak terima langsung dari Tuhan. Saya nggak waktu ketemu khotbah saya berdoa dan saya mendapatkan mimpi bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang ini kamu khotbah gini, ditulisin manuskrip. Enggak saudara. Saya harus melihat Alkitab. Tapi Paulus berbeda. Paulus berkata bahwa semua pengajaran Injilnya bukan karena manusia dan juga bukan oleh manusia. Dia terima dari Kristus langsung. Jadinya sewaktu saudara membaca surat Paulus, itu seperti saudara sedang mendengarkan Yesus berbicara kepada saudara. Itu yang Paulus katakan. Jadi jemaat di Galatia, waktu mereka mempertanyakan Injil Paulus, mereka sedang mempertanyakan perkataan Kristus. Karena itu Paulus membela kerasulannya. Saudara mengikuti saya sampai sekarang? Itu penting sekali saudara ya. Jadi Paulus berkata, semua yang aku katakan ini dari Kristus. Aku bukan rasul kelas kakap. Aku adalah rasul Kristus. Oke. Nah yang kedua, kita akan lihat, jadi apa itu Injil? Injil yang benar. Ayat 3-5. Karena kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Okay. Ada 3 hal yang kita akan lewati dengan cepat tentang apa itu Injil. Yang pertama, Paulus berkata Injil itu adalah Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Nah, kata karena ini bisa diterjemahkan beberapa arti ya. Kata karena itu bisa berarti Yesus memberikan dirinya untuk membayar dosa-dosa kita. Itu benar. Tetapi juga bisa diartikan Yesus memberikan dirinya sebagai ganti dosa kita. Dan di bahasa Yunaninya, arti yang benar adalah arti kedua. Yaitu Yesus memberikan dirinya sebagai ganti dosa kita. Jadi Yesus tidak hanya mati membayar dosa kita, tapi dia mati sebagai ganti dosa kita. Jadi ada substitusi yang terjadi. Jadi Yesus tidak hanya menerima hukuman dosa, Yesus menjadi dosa untuk kita sehingga kita menjadi benar. Nah J.D. Girtle menjelaskan sepertinya, ini sangat jelas, I love the illustration. Katakanlah begini, saudara ini lagi mengikuti ujian di sekolah ya, ujian akhir. Dan ujian akhir saudara itu nilainya wordnya 100% dari grade saudara. Jadi gak ada assessment ujian lain, ini doang, 100%. Saudara lulus atau gagal ditentukan dari ujian ini. Dan katakanlah karena saudara lagi zaman sekarang lagi dengan social distance, dengan quarantine ini, saudara akhirnya terlalu sibuk nonton Korean drama di Netflix dan sampai saudara gak belajar. Dan akhirnya waktu saudara duduk dan untuk ujian, dikirim ujian, saudara waktu duduk di ruang kelas, saudara gak tahu mesti jawab apa. Bahkan waktu saudara lihat pertanyaannya, saudara gak ngerti. Ini opo iki pertanyaannya ya. Dan saudara udah stres. Tapi duduk di sebelah saudara adalah seorang murid yang selalu nilainya 100. Perfect student. Okay? Dan kemudian saudara jam exam berjalan, saudara gak ngerti, saudara gak bisa nulis apa-apa, saudara gak tahu. Dan akhirnya waktu kumpul tiba. Dan kemudian yang terjadi, sebelum saudara mengumpulkan jawaban saudara, tiba-tiba teman saudara yang nilainya sempurna, dia mengambil kertas jawaban saudara dan dia tuliskan namanya di situ. Dan kemudian dia ambil kertas jawaban dia yang sempurna dan dia tuliskan nama saudara di situ. Dan kemudian jawaban dikumpulkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara lulus dengan nilai sempurna. Tapi apa yang terjadi pada teman saudara? Dia gagal. Dia tidak lulus. Itu yang terjadi. Itulah substitusi dan itulah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Jadi saudara dan saya mendapat nilai sempurna Yesus, sedangkan Yesus mendapatkan nilai 0 kita. Dosa Anda ditukar oleh kebenaran Kristus. Dan perhatikan ini, kebenaran saudara dan saya bukan cuma 1/4, bukan cuma setengah, 50%, 75%, bukan. 100% benar. Karena Yesus 100% benar, kita 100% benar. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya 100% benar karena Injil. Wow. Tapi kemudian lanjut yang kedua. Injil yang benar juga berkata bahwa Kristus melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Jadi Kristus itu bukan cuma datang untuk membantu kita. Kristus itu datang untuk membebaskan kita, melepaskan kita. Jadi yang saudara mengerti gini, saudara dan saya ini tidak membutuhkan Kristus untuk membantu kita. No. Kita bukan orang yang membutuhkan bantuan.
Kita adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Injil bukanlah kita lemah secara rohani dan membutuhkan Kristus untuk memberikan kita bantuan rohani. Injil adalah kita mati secara rohani dan membutuhkan Kristus untuk membangkitkan kita. Itu Injil. Dan dia lakukan itu. Dia memberikan dirinya sebagai ganti dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Nah, apa maksudnya? Bukan berarti kalau begitu sekarang saudara tidak hidup dalam dunia ini. Saudara masih hidup dalam dunia yang jahat ini. Tetapi saudara sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Sehingga sekarang sewaktu saudara hidup di dunia ini, saudara hidup dengan kekuatan masa depan. Saudara bukan lagi milik dunia ini, milik dosa, tetapi saudara berubah. Saudara sudah menjadi milik Yesus. Saudara sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan karena itu kabar baiknya begini. Tidak peduli dosa apa yang membelenggu saudara. Di dalam Injil, saudara bebas. Dosa tidak lagi mempunyai kuasa atas saudara. Karena Kristus sudah menebus saudara. Saudara sudah menjadi milik Kristus. Dia sudah membebaskan saudara dari perbudakan dosa. Dan yang Anda butuhkan untuk melawan dosa adalah bukanlah disiplin yang lebih tinggi, bukan. Yang saudara butuhkan untuk melawan dosa adalah untuk melihat Injil Kristus, melihat perbuatan Kristus yang sempurna dan menemukan pengampunan di situ dan menemukan perkataan Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Sewaktu saudara tahu itu, saudara dimampukan untuk bebas dari dosa. Dan yang ketiga, Injil adalah menurut kehendak Allah. Jadi Injil ini bukanlah ciptaan manusia. Coba saudara pikir sebentar ya. Siapa yang bisa menciptakan konten Injil? Bahwa Allah pencipta alam semesta mengasihi saudara. Sampai dia rela memberikan anak yang tunggal. Sampai dia rela datang ke dunia untuk saudara dan saya yang berdosa. Dan dia mati untuk mengampuni saudara. Dan bukan cuma itu, dia menjadi dosa ganti saudara. Supaya sewaktu saudara percaya kepada dia, saudara menjadi benar. Dan bukan hanya saudara menjadi benar, bahwa saudara ditakdirkan untuk memerintah di dalam kekekalan. Bersama dengan Kristus. Siapa yang bisa menciptakan konten ini? Hanya Tuhan. Hanya Allah. Dan Paulus berkata Injil ini adalah menurut kehendak Allah. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Maka dari itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara menerima kasih karunia. Allah menerima kemuliaan. Kasih karunia turun kepada saudara. Kemuliaan naik kepada Allah. Itulah Injil. Injil membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan Injil bukanlah tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Tetapi apa yang Allah telah lakukan melalui Kristus untuk kita. Itulah Injil. Inilah Injil yang benar. Saudara mengikuti saya sampai sekarang? Oke. Nah karena sekarang saya mau bergerak arah berubah untuk menjelaskan kepada saudara. Tidak ada Injil lain. Oke, tidak ada Injil lain. Injil lain adalah palsu. Poin kedua saya, poin ketiga, tidak ada Injil lain. Di ayat 6 dan 7 berkata gini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah setiap komentari yang saya baca itu menaruh emphasis yang besar di apa yang Paulus katakan sekarang ini. Karena ini aneh. Biasanya setelah Paulus menulis salam dalam suratnya, Paulus itu akan berkata, aku mengasihi kamu, aku kangen, aku berdoa buat kamu, seperti itu. Tetapi di kitab Galatia, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia marah. Karena Paulus kesal. Dan waktu Paulus marah, dia itu tidak sedang curhat ya saudara. Dia gak berarti gini, dia tidak sedang menulis sesuatu yang kemudian dia sesali kemudian. Ya itu saudara dan saya ya, Paulus enggak. Ya kalau saudara dan saya sering ya, kalau kita lagi marah kita menulis text message, kemudian kita kirim, kita email, kemudian kita, oh no, kenapa aku kirim ya? Saudara pernah melakukan itu? Ada yang seperti saya? Ya, saya sering melakukan itu dulu ya. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan, WhatsApp mengerti permasalahan kita.
Ya, dan WhatsApp menciptakan satu mode baru di mana kita bisa menghapus pesan yang sudah kirim. This message was deleted. Ada satu kali ya saudara, saya pernah menerima message panjang lebar dari seseorang yang marah sama saya. Ya, saya nggak buka, saya intip dulu. Kan ya bisa ngintip dari handphone, saya intip dulu. Waduh, isinya message-nya penuh dengan kata-kata kasar dan maki-maki saudara. Waduh, tapi saya nggak buka dulu. Kemudian malamnya baru saya buka, dan waktu saya buka sudah nggak ada message-nya. This message was deleted. Kemudian saya iseng, saya nanya sama teman saya, oh kamu ngirim apa? Kok udah deleted? Aku belum baca. Kemudian dia jawab, oh nggak masalah, nggak apa-apa. Tadi aku cuma mau minta rekomendasi buku dari kamu, tapi nggak jadi. Wah smooth ya saudara, nggak ketahuan, padahal saya udah tahu. Ya. Dan tapi tidak demikian dengan Paulus. Waktu Paulus menulis surat Galatia, waktu dia marah di surat Galatia, dia maksudkan dengan sangat apa yang dia tulis. Dia tidak menyesal dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia berkata gini, aku heran. Loh aku ini heran sekali sama kamu gereja Galatia. Kenapa kamu dengan begitu cepat meninggalkan Injil Kristus? Oke. Dan kata meninggalkan ini adalah kata yang keras ya saudara. Ini kata berbalik saudara. Berbalik meninggalkan Kristus ini ada kata yang keras. Karena ini berarti begini. Memindahkan kesetiaan. Contohnya seperti ini ya. Saya ini penggemar berat Manchester United. Saudara tahu. Saya itu mencintai Manchester United, saya selalu menonton game-gamenya. Dan jadi dengan kata lain saya itu menaruh kesetiaan saya kepada Manchester United. Mau mereka menang, mau mereka kalah, saya nonton. Mereka kalah, saya sedih, mereka menang, saya senang. Ya kan, itu saya. Jadi saya menaruh kesetiaan pada Manchester United. Nah saudara tahu ya, sekarang ini Manchester United lagi kurang baik, tapi saya tetap setia. Itu artinya menaruh kesetiaan. Tapi katakanlah suatu hari saya datang ke gereja. Dan saudara melihat saya datang ke gereja memakai seragam Liverpool. Bukan hanya memakai seragam Liverpool, tapi saya berkhotbah memakai seragam Liverpool. Nah, apa yang terjadi? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya sudah kehilangan akal sehat dan merubah kesetiaan saya ke Liverpool. Atau yang kedua, saya kalah taruhan. Oke? Yang kedua nggak mungkin ya, saya pendeta ya saudara. Jadi saudara lihat apa yang terjadi dan ini yang Paulus katakan, aku heran. Apa yang kamu lakukan? Karena terakhir kali aku meninggalkan kamu gereja Galatia, kamu begitu mencintai Kristus. Kamu begitu mengagumi Injil, tetapi sekarang apa yang terjadi? Seragam apa yang kamu pakai? Apa itu huruf L di seragammu? Apa? Liverpool? Lo? Ganti seragamu. Kamu memakai seragam yang salah. Jadi terheran-heran. Dan kemudian, apa yang terjadi? Mengapa gereja di Galatia meninggalkan Injil yang Paulus ajarkan? Saya beritahu jawabannya. Karena ada guru-guru datang dari Yerusalem yang mengajarkan bahwa Injil saja tidak cukup. Apa yang mereka ajarkan? Kisah Rasul 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini berbeda dengan Injil Paulus. Dan kemudian Paulus berkata gini, bahwa yang mereka ajarkan itu bukan Injil. Hanya ada satu Injil dan Injil itu adalah Injil yang diajarkan oleh Paulus. Dan variasi dari Injil ini bukanlah Injil. Okay? Dan Injil mengatakan gini, bahwa setiap perbuatan yang kita butuhkan untuk keselamatan kita sudah selesai. Kristus sudah bayar, Kristus sudah genapi, Kristus sudah lakukan. Tidak ada satupun yang saudara bisa lakukan untuk menambahkan Injil. Itu Injil. Tetapi kemudian waktu Injil palsu datang, Injil palsu berkata bahwa ada sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk menambahkan kepada Injil. Bahwa keselamatan kamu itu belum lengkap. Okay? Jadi apa yang diajarkan Injil palsu bukanlah untuk mengurangi sesuatu dari Injil, tetapi untuk menambahkan sesuatu kepada Injil. Mereka tidak berusaha untuk mengurangi kebenaran, mereka berusaha untuk menambahkan kepada kebenaran Injil. Saudara bisa melihat perbedaannya? Jadi guru-guru palsu ini bukan datang berkata Injil Paulus salah. Oh enggak. Mereka berkata, oh wow, Injil Paulus luar biasa. Injil Paulus top tier, benar. Tapi ada kurangnya. Saudara harus menambahkan sunat kepada Injil Paulus. Nah, apa itu sunat? Sunat itu adalah gambar dari ketaatan kepada seluruh hukum Musa.
Jadi dengan kata lain, kalau saya boleh rubah dengan kata modern, berarti gini, Injil saja tidak cukup untuk selamatkan. Saudara harus taat kepada firman Tuhan, kepada firman-firman Allah, supaya saudara bisa selamat. Oke? Jadi kalau saya boleh rangkum dalam sebuah formulanya seperti ini. Injil palsu terlihat seperti ini. Keselamatan sama dengan iman ditambah ketaatan. Nah, beberapa dari saudara langsung berpikir, apa yang salah dengan formula itu? Kayaknya nggak ada yang salah, Yos. Itu semua benar. Itu kelihatan sah saja buat aku. Oke, mari saya beritahu permasalahan yang sangat fatal dengan formula ini. Saat Anda menambahkan sesuatu ke dalam karya Kristus yang sempurna, karya Kristus menjadi sia-sia. Tidak lagi menjadi sempurna. Bahkan penambahan yang sudah tambahkan itu menghancurkan karya Kristus. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara dengar apa yang Paulus katakan? Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk keselamatan saya, jika ada sesuatu yang saya bisa tambahkan untuk saya bisa selamat, maka Paulus berkata, maka sia-sialah kematian Kristus. Wow, that is a strong word, saudara. Ini perkataan sangat keras ya. Nah, saya jelaskan mungkin supaya saudara masih bingung, supaya saudara lebih mengerti. Saya jelaskan begini. Coba saudara lihat lukisan ini ya. Oke, saudara lihat gambar ini. Mungkin saudara yang mengerti seni langsung tahu ini gambar apa. Kalau saudara yang tidak mengerti seni seperti saya, mungkin saudara, ini kayak gambaran keponakanku umur 7 tahun waktu dia lagi bosan ya. Kalau saudara tahu seni ya, ini lukisan ini adalah salah satu karya Picasso. Yang disebut, oke ini bahasanya susah, saya coba ya. Le Femme Diable, oke. Biar gampang, agar-agar lah saudara ya. Ini namanya agar-agar. Nah, agar-agar ini adalah karya seni yang sangat mahal. Paling mahal di dunia malah. Dan harganya saudara, harganya lukisan ini dijual dengan harga 179,4 juta US dollar pada tahun 2015. Mahal sekali saudara ya. Nah, katakanlah suatu hari lukisan ini jatuh ke tangan saya. Wow, luar biasa ya. Saya punya lukisan 100,79 juta US dollar di rumah saya. Dan kemudian saya terkagum-kagum dan saya melihat terus, saya renungkan lukisan ini dan saya berpikir, sepertinya saya bisa membuat lukisan ini lebih bagus. Karena warna di lukisan ini sudah pudar. Jadi saya punya ide brilian. Ide brilian saya adalah untuk menambahkan goresan warna di lukisan ini. Untuk membuat lukisan warna di lukisan ini lebih kelihatan, lebih keluar. Dan kemudian saya akan menjualnya dengan lebih mahal. Jadi ide saya adalah untuk menambahkan brilliant stroke saya di lukisan Picasso. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya goreskan, saya tambah warnanya menjadi lebih berwarna, lebih indah. Dan kemudian saya membawanya ke pelelangan dan saya mencoba melelangnya ya. Dan sekarang berubah ya. Nama pelukis lukisan ini bukan lagi Picasso, tapi Picayos. Picasso dan Yossi. Nah, menurut saudara, berapa harga yang saya bisa dapatkan untuk lukisan ini? Mari saya beritahu. Kalau saya bisa dapat $100 saja, saya sudah beruntung. Mengapa? Karena goresan saya, penambahan warna saya merusak karya Picasso. Nah, saudara mengikuti saya? Dan itulah yang terjadi. Oke, saya beri contoh lagi ya. Katakanlah air ini. Oke, gelas ini terisi dari sekarang 100% air ya, semua air. Bilanglah begini, saya tambahin 1 tetes racun aja. 1 tetes saudara, cuma 1 tetes racun kepada air ini. Jadi sekarang air ini, gelas ini terisi dari 99% air dan 1% racun. Ada saudara yang haus? Saudara mengerti maksud saya? Ini yang terjadi. Penambahan kita kepada karya Kristus yang sempurna bukannya membuat karya Kristus lebih baik, menghancurkan semua karya Kristus yang sempurna. Maka dari itu Paulus berkata, kalau saudara bisa menambahkan sesuatu kepada karya Kristus, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan kembali ke Galatia 1 ayat 6. Maka dari itu Paulus mengatakan bahwa ketika kita berbalik dari Injil, kita tidak hanya berbalik pada sepangkat pengajaran,
Kita berbalik daripada dia, seseorang. Ketika kita beralih ke Injil yang lain, yang kita lakukan adalah kita meninggalkan, kita berbalik, berubah kesetiaan, meninggalkan Allah kasih karunia. Karena itu ini bukan masalah sepele, saudara. Maka itu Paulus berkata gini, di ayat 7 dia berkata bahwa guru-guru palsu ini memutarbalikkan Injil. Dan ini yang terjadi. Jadi mereka memutarbalikkan kebenaran Injil. Saya beri saudara gambarannya ya. Jadi begini, lihat ini ya, lihat formula ini. Injil yang benar itu seperti ini. Iman sama dengan keselamatan ditambah ketaatan. Jadi ini berkata gini, jadi waktu saudara menaruh iman saudara kepada Injil, yang terjadi ada saudara taat, saudara menerima keselamatan dari Tuhan, dan buahnya adalah saudara menjadi taat. Ketaatan masih penting. Tetapi ketaatan adalah buah dari iman. Bukan syarat keselamatan. Tapi apa yang Injil palsu lakukan, perhatikan ini. Hanya merubah ordernya, memutarbalikkan. Injil palsu terlihat seperti ini. Keselamatan sama dengan iman ditambah ketaatan. Sudah bisa lihat apa yang terjadi, perubahan posisi keselamatan. Jadinya sekarang iman dan ketaatan itu adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Dan Paulus berkata ini adalah Injil palsu. Atau Timothy Keller berkata gini, kalau ini berarti benar, ini berarti Injil palsu berkata supaya saudara bisa diterima oleh Tuhan, saudara harus perform dulu untuk Tuhan. Ini adalah distorsi Injil yang asli. Ini adalah untuk mencoreng Injil dan inilah masalah utama gereja. Permasalahan utama gereja bukanlah orang di luar gereja yang tidak mengerti Injil. Permasalahan utama gereja hari ini adalah orang-orang di dalam gereja yang memutarbalikkan Injil. Maka itu Paulus lanjut di ayat 8-9. Wow, ini keras sekali saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini perkataan sangat keras. Ikuti saudara ya, ikuti logik Paulus. Paulus berkata gini, kata terkutuk itu diambil dari sebuah kata anathema. Yang berarti saudara dikutuk oleh Tuhan dan saudara sudah ditakdirkan untuk binasa. Strong word. Dan ini argumen Paulus. Paulus berkata gini, jika ada guru-guru lain yang mengajarkan Injil palsu, terkutuklah dia. Bahkan jika salah satu dari murid Yesus, Petrus, Yohanes atau Yakobus datang dan mengajarkan Injil yang lain, terkutuklah dia. Jika ada malaikat datang dari surga dan mengajarkan Injil yang lain. Coba berhenti sebentar ya saudara. Bayangkan coba ya, kita lagi ibadah, saya lagi khotbah, mengajarkan Injil dan tiba-tiba langit terbuka. Dan kemudian turunlah malaikat, wah haleluya. Dan malaikat itu berkata, aku membawa Injil yang baru. Injil yang kalian pelajari kurang lengkap, ini Injil yang lengkap. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan, wah malaikat dari surga, wow Injil yang baru, wow. Paulus berkata begini, kalau malaikat turun dari surga dan dia membawa Injil yang berbeda dengan aku ajarkan, terkutuklah dia. Wow. Dan bukan cuma itu, sekarang Paulus juga memasukkan dirinya dalam formula. Dia berkata, kalau suatu hari aku datang kepada kamu dan berkata, aku membawa Injil yang baru. Injil yang dulu aku ajarin kamu kurang lengkap. Oke, pause sebentar ya. Kan sangat mungkin ya saudara, untuk manusia, untuk pengajarannya kurang lengkap. Dan kemudian berapa tahun kemudian datang dengan pengajaran yang lebih lengkap. Sangat mungkin. Tapi Paulus berkata gini, kalau itu yang aku lakukan. Kalau suatu hari aku datang dan aku berkata bahwa Injilku tidak lengkap. Dan aku punya Injil yang baru yang lebih lengkap. Aku berikan kepada kamu, ini yang terjadi. Terkutuklah aku. Kenapa? Karena Paulus memberikan emphasis bahwa Injil yang dia miliki, yang diberitakan kepada gereja di Galatia dari mulanya, ini adalah Injil Kristus. Dia terima langsung dari Kristus. Karena itu Kristus tidak akan pernah berubah. Perkataannya tidak berubah. Siapapun yang mengajarkan Injil yang lain, terkutuklah dia.
Mungkin orang-orang di gereja Galatia berpikir, aduh Paulus kok kamu merasa diri kamu paling benar ya? Kamu gak mendengarkan guru-guru yang lain, kenapa kamu sepertinya sombong sekali? Kenapa kamu merasa diri paling benar Paulus? Karena Paulus berkata, ini Injil Kristus. Bukan dari manusia. Karena itu dia membela kerasulannya dari awal. Dia berkata, aku ini Rasul Kristus. Diutus oleh otoritas Kristus dengan pesan Kristus. Wow. Saya coba rubah dengan konteks kita sehari-hari ya. Konteks kita hari ini ya. Jadi begini. Jika ada seseorang yang membangkitkan orang dari kematian di hadapan saudara. Dan dia mengajarkan Injil lain. Jika ada seseorang yang bisa melakukan mujizat dan menghentikan corona saudara. Coronavirus dia hentikan. Tetapi dia mengajarkan Injil lain. Jika ada seorang penulis buku, seorang teologi yang terkenal yang menulis buku yang begitu populer, best selling book. Tetapi dia mengajarkan Injil yang lain. Jika ada seorang pendeta yang gerejanya puluhan ribu jemaatnya, gereja begitu besar, saudara, wow dia pasti diberkati. Tetapi dia mengajarkan Injil yang lain. Jika ada pengkhotbah TV yang saudara suka nonton tiap pagi, selalu muncul mukanya, selalu tersenyum. Tetapi dia mengajarkan Injil yang lain. Bahkan jika saya sebagai salah satu pendeta saudara datang dan mengajarkan Injil yang lain. Ini kata Paulus, terkutuklah kami. Saudara harus mengerti ini, saudara harus dengarkan ini dengan jelas. Bukan pembawa pesan yang membenarkan pesan Injil. Adalah pesan Injil yang membenarkan pembawa pesan. Injil yang dikhotbahkan Paulus ada satu-satunya Injil. Bukan karena Paulus yang mengkhotbahkannya. Injil yang dikhotbahkan Paulus adalah satu-satunya Injil. Karena inilah satu-satunya Injil yang diberikan oleh Kristus. Injil adalah Injil karena Injil adalah Injil Kristus. Itu yang saudara harus mengerti. Bukan masalah pembawa pesannya. Tapi pesannya itu sendiri. Mengapa Paulus menaruh bobot yang begitu besar ya dalam hal ini? Karena ada dua hal yang dipertaruhkan. Yang pertama, kemuliaan Kristus dipertaruhkan. Tadi kita sudah singgung. Karena kalau ada sesuatu hal yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, atau kita tambahkan kepada Injil, maka sia-sialah kematian Kristus. Kemuliaan Kristus sia-sia dipertaruhkan dalam kebenaran Injil. Tapi yang kedua, yang penting buat saudara dan saya, yang dipertaruhkan juga adalah keselamatan kita. Keselamatan kita dipertaruhkan dalam Injil. Karena jika Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, maka untuk kita memutarbalikkan Injil, maka untuk kita untuk salah mengertikan Injil, adalah untuk kita kehilangan kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Saya beri contoh. Katakanlah saya mau memberikan Anda kartu debit saya. Ya. Saudara boleh pakai semau saudara. Saudara berikan akses kartu debit saya untuk ke saudara. Ada yang mau saudara ya? Ya, free. Oke, dan saya berkata kepada saudara, oke, ini kartu debitku, silakan pakai semaumu, kamu boleh pakai beli apa aja, ini PIN numbernya. Saya berikan PIN numbernya, PIN number kartu debit saya adalah 1, 2, 3, 5. Oke, tapi Anda berkata, duh Yos, wangel rek, susah. Aku gak bisa ingat 1, 2, 3, 5. Aku suka nomor beruntun, jadi dirubah. 1, 2, 3, 4. Kemudian saudara ambil kartu debit saya dan saudara pergi belanja ya. Wah, saudara foya-foya. Dan kemudian waktu saudara bayar, saudara gesek. Kemudian saudara harus masukkan PIN number dan saudara pencet 1, 2, 3, 4. Apa yang terjadi? Tentunya pembayaran saudara ditolak. Kenapa? Karena saudara mengerti, untuk mengakses uang saya di debit card saya, saudara harus masukkan 1, 2, 3, 5. Saudara bisa masukkan 1, 2, 3, 4 semau saudara, tapi saudara tidak bisa mengakses uang saya dengan kode itu. Sama juga dengan Injil. Injil berkata satu-satu cara kita bisa mengakses kuasa Injil adalah iman, that's it. Begitu kita menambahkan atau merubah Injil, kita kehilangan kuasa yang menyelamatkan kita. Karena itu, you and I must get the gospel right. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan kita. Jika kita ingin mengalami kuasa Allah yang merubah hidup kita, yang menyelamatkan kita, kita tidak bisa merubah Injil. Satu-satunya akses ke kuasa Injil adalah iman dalam Kristus saja. That is the gospel.
Injil adalah melalui iman saja, dalam Kristus saja, untuk kemuliaan Allah saja. That is the gospel. By faith alone, in Christ alone, to the glory of God alone. Dan kemudian Paulus menyimpulkan di ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berkata gini, adalah pilihan yang lebih mudah kalau aku mau merubah Injilku supaya aku bisa rukun bersama-sama guru-guru lain. Ada saudara mungkin pikir, oh itu pilihannya bagus. Tapi Paulus berkata, aku gak akan melakukan itu. Aku tidak akan merubah Injil hanya supaya aku bisa berjalan bersama-sama dengan guru-guru lain. Kenapa? Karena dia berkata, aku adalah hamba Kristus. Aku bukan hamba manusia. Aku hidup untuk menyenangkan Kristus, dia Tuanku. Jadinya aku tidak akan merubah pesan yang Kristus percayakan padaku hanya untuk supaya aku bisa berjalan bergandengan tangan dengan guru-guru lain. No way. Jadi dia berkata ini, aku lebih memilih menyinggung manusia dan menyenangkan Tuhan daripada disenangi manusia dan kehilangan kuasa Allah yang menyelamatkan Injil. Karena itu saudara dan saya juga harus mempunyai attitude yang sama. Kita harus lebih memilih untuk menyinggung orang lain, tapi menyenangkan Tuhan. Daripada mendapatkan perkenanan manusia, tetapi kita kehilangan kuasa Injil yang menyelamatkan kita. Wow. Itulah isi Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Saya berikan saudara 3 aplikasi dengan cepat. Kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari untuk hidup kita? Yang pertama, hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil lain yang menyelamatkan. Keselamatan hanya karena kasih karunia saja, melalui iman saja, dalam Kristus saja, untuk kemuliaan Allah saja. That's it. Tidak ada variasi Injil yang lain. Hanya ada satu Injil dan namanya adalah Injil Kristus. Inilah satu-satunya cara saudara dan saya bisa diselamatkan. Oke, ada beberapa hal tentunya yang saudara, tunggu dulu. Oke. Biasanya ada tiga keberatan. Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang baik dan bermoral? Apakah mereka tidak selamat? Jawabannya tidak. Kalau moralitas dapat menyelamatkan Anda, sia-sialah kematian Kristus. Moralitas dapat menyelamatkan Anda dari penjara, tapi moralitas tidak dapat menyelamatkan Anda dari neraka. Yang kedua, keberatan kedua, bagaimana dengan agama lain? Banyak teman-temanku yang sangat bergairah dan tulus dalam keyakinan mereka. Apakah mereka tidak selamat? Jawabannya, tidak. Karena ketulusan mereka dan gairah mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Anda bisa sangat tulus dan bergairah, namun sangat salah pada saat bersamaan. Seorang pelari bisa berlari dengan secepat mungkin, tetapi berlari ke arah yang salah. Keberatan ketiga, bukankah kalau begitu berarti kekristenan ini sangat eksklusif? Benar. Kekristenan adalah agama yang sangat eksklusif, namun sangat inklusif pada saat bersamaan. Kekristenan sangat eksklusif dengan berkata bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan. Iman kepada perbuatan Kristus. Tetapi kekristenan sangat inklusif dengan berkata begini, siapapun bisa masuk. Yang saudara butuhkan hanya menaruh iman saudara. Dari orang yang paling kaya sampai orang paling miskin, orang paling tua, paling muda, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua bisa masuk. Kenapa? Karena yang saudara butuhkan bukanlah kualifikasi saudara. Yang saudara butuhkan menaruh iman saudara kepada perbuatan Kristus. Dan inilah Injil Kristus. Kita hanya terus menaruh iman kita kepada kehidupan, kebangkitan, dan kematian Kristus. Dan semua milik Kristus menjadi milik saudara dan saya. Dan saudara dan saya dipercayakan pesan Injil untuk kita bawa ke semua orang di sekitar kita. Itu aplikasi pertama. Aplikasi kedua, waspadalah terhadap pesan Injil palsu di dalam gereja. Oke, ada banyak variasi Injil palsu dalam gereja ya, banyak sekali. Saya beri 3 saudara ya, 3 saja cukup. Yang pertama, kita diselamatkan oleh Injil, kemudian kita menjadi dewasa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi mereka mengajarkan nih, Injil baik, Injil bagus,
untuk permulaan. Tapi setelah kamu menerima Injil, sekarang kamu menjadi dewasa dalam Kristus dengan kekuatanmu. Jadi Tuhan sudah melakukan bagiannya, sekarang bagianmu untuk melakukan. Ini pengertian yang salah. Karena Injil berkata gini, bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi Injil memperdaya saudara untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Semua perbuatan saudara itu dimampukan oleh Injil, bukan saudara sendiri. Jadi dari awal sampai akhir, semua adalah karya Tuhan. Yang kedua, kalau begitu, ini kesalahan kedua. Waspadalah terhadap Injil palsu seperti ini. Kita perlu menambahkan sesuatu kepada Injil. Oke, sekali lagi, mereka berkata saudara gak butuh Injil. Injil baik, tapi gak cukup. Nah, mesti ditambahin. Tambahin apa? Gak boleh clubbing, gak boleh rokok, pakaian mesti sopan, atau harus taat ini, harus lakukan ini. Dan itu semua ada niat baik di belakangnya saudara. Saya gak berkata itu semua buruk. Tetapi begitu kita menambahkan itu kepada kriteria keselamatan, kita sudah kehilangan Injil. Injil bukanlah apa yang harus Anda lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan dalam Kristus bagi Anda dan saya. Dan itulah kekuatan Allah yang mengubah Anda. Begitu kita menambahkan sesuatu, apapun itu, mungkin itu baik, mungkin itu buruk, tapi kita kehilangan Injil. Kematian Yesus menjadi sia-sia. Dan yang ketiga, yang sangat-sangat menghancurkan gereja hari ini adalah gini. Kita harus berusaha mendapatkan perkenanan Allah. Jadi mereka berkata gini, supaya saudara bisa berkenan di hadapan Allah, saudara perlu apa? Baca Alkitab, saat teduh, rajin berdoa, rajin pelayanan, dan segalanya. Jadi pada dasarnya mereka berkata gini, bahwa Tuhan mengasihi saudara itu bergantung kepada performa saudara dan saya. Jika Anda berbuat baik, maka Tuhan mengasihi saudara. Jika Anda berbuat jahat, maka Tuhan tidak mengasihi saudara. Karena itu sekarang pusat kekristenan menjadi performa saudara dan saya. Tapi ini bukan Injil. Injil adalah Kristus telah melakukan segalanya bagi kita. Sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan performa kita. Kita hidup berdasarkan performa Kristus untuk kita. Itu Injil. Perhatikan nih. Bukan berarti kalau gitu Injil bukanlah agama tanpa usaha. Injil tidak menentang usaha. Injil menentang mentalitas jasa, earning. Tapi Injil berkata gini, sewaktu saudara sudah menerima Injil, saudara sudah melihat keindahan Injil, saudara dimampukan, saudara menggunakan semua upaya saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan supaya saudara diterima Tuhan, tetapi karena saudara sudah diterima oleh Tuhan. Saudara sudah berkenan terlebih dahulu, maka itu saudara menunjukkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Injil saudara. Dan yang ketiga, aplikasi ketiga. Kita bebas untuk hidup bagi Kristus. Setiap pagi saudara bangun, saudara ada satu pertanyaan yang saudara jawab. Untuk siapa saudara hidup hari ini? Apakah saudara hidup untuk diri saudara sendiri? Untuk kesenangan orang lain? Atau saudara hidup untuk Kristus? Kalau setiap orang di sekitar kehidupan saudara menyukai saudara, maka ada kemungkinan besar saudara tidak hidup untuk Kristus. Karena sewaktu saudara hidup untuk Kristus, ya ada kemungkinan orang sekitar saudara senang, tapi ada kemungkinan besar juga orang-orang di sekitar saudara tidak senang. Karena saudara akan menyinggung mereka. Itulah untuk hidup bagi Kristus. Tapi untuk kesenangan siapa saudara hidup hari ini? Apakah saudara berani untuk berkata orang lain mengajarkan hal yang salah? Orang lain sudah mencorengkan Injil. Atau saudara memilih, oh pengajaranmu gak paling benar kok, aku lebih baik diam aja. Tapi kalau saudara menyenangkan Kristus, saudara berkata Injil tidak boleh berubah. Kita harus mendapatkan Injil dengan benar. Untuk siapa saudara hidup? Tapi kabar baik Injil begini. Anda tidak perlu menyenangkan orang lain. Karena Anda sudah mendapatkan perkenanan Allah, pencipta alam semesta. Dia mengasihi saudara. Dia senang kepada saudara. Dan dia berkenan kehadap saudara. Kalau itu benar, apa peduli kata orang? Injil membebaskan Anda untuk hidup bagi Kristus. Dan saya tutup dengan ini. Katakanlah saudara menerima sebuah cek sebesar $100 juta.
Saudara senang ya? Wah, cek $1 juta. Saudara senang, saudara bawa pulang, saudara merasa kaya. Kemudian saudara lihat itu cek, saudara perhatikan, saudara gembira. Kemudian saudara laminasi cek itu, kemudian saudara taruh dalam bingkai dan saudara pajang di rumah saudara. Dan setiap hari saudara bicarakan kepada teman saudara, lihat itu cekku tuh. Dan saudara berpikir, berkhayal tentang cek, saudara luar biasa ini cek, saudara terus bermimpi tentang apa yang saudara bisa lakukan dengan cek itu. Dan semua orang sekitar saudara tahu tentang cek itu. Tapi mari saya beritahu, cek itu tidak berguna. Selama cek itu masih di dalam bingkai dan masih di dalam rumah saudara, cek itu gak ada gunanya, sia-sia. Karena untuk cek itu menjadi sesuatu bagi saudara, saudara harus mencairkan cek tersebut. Saudara harus bawa ke bank dan saudara terima uangnya, barulah saudara bisa memakai cek tersebut. Dan ini sama juga dengan Injil. Sering kali kita berbicara banyak tentang Injil. Kita berbicara dengan mulut kita tentang Injil. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah menaruh semua harapan saudara dalam Injil? Apakah saudara sudah menaruh semua kehidupan saudara dalam Injil? Karena kalau saudara belum, maka Injil hanyalah perkataan indah yang tidak mempunyai kuasa. Tetapi waktu saudara menaruh iman saudara ke dalam Injil, maka inilah janji Tuhan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan saudara dan merubah kehidupan saudara. Dan begitu saudara menaruh semua pengharapan saudara kepada Injil, saudara akan melihat kuasa Injil mengubah kehidupan saudara. Maka dari itu, taruhlah iman saudara kepada satu-satunya Injil yang benar, Injil Kristus. Karena hanya ada satu Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih untuk kebenaran Injil. Dan biarlah kami boleh menghidupinya Tuhan. Dan biarlah Injil bukan hanya menjadi teori yang kami ketahui. Tapi Injil menjadi kehidupan kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami gak hidup untuk menyenangkan manusia. Tapi kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Karena kami adalah milik-Mu. Dan Engkau adalah kepunyaan kami. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu dari kami. Dan biarlah kami boleh terkagum oleh semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi mencari kesenangan dari manusia. Tapi kami bisa hidup untuk mengembarkan kabar baik Injil kepada orang-orang sekitar kami. Help us Lord. We ask this in the name of beloved Son Jesus Christ we pray. Amen.